Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6, tugas besar pengenalan komputasi kelas 14 dengan dosen Pak Dr. Renat Widodo, STMT, dan asisten Kak Elis Agustiana dan Kak Kavin Mufid ingin mempresentasikan mengenai tugas besar kami mengenai vending machine. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ibnu Hafiz Satria, lalu ada Sirila Zabrina, Ahmad Wildan Hafid, dan Zahra Kania Larasati. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari tugas besar kelompok kami. Latar belakang, kondisi pandemi COVID-19 yang merebak di masyarakat mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi. Pandemi COVID-19 berdampak segala aspek, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian sebagai solusi atau jalan keluar dari masalah. Salah satu alat modern yang dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19 yaitu vending machine. Vending machine merupakan mesin penjual otomatis yang menjual beberapa produk, misalnya makanan, minuman, dan lain-lain. Cara kerja mesin ini sangat mudah dan tidak membutuhkan kontak erat dengan manusia, sehingga dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekomposisi masalah. Jadi dekomposisi masalah dari sistem yang kita pilih untuk dieksplorasi lebih lanjut, yaitu sistem vending machine yang kemudian kita spesifikkan menjadi sebuah sistem yang hanya dapat menerima uang non-tunai dari kartu mahasiswa yang berasal dari FTTM ITB. Sistem ini mencakup 4 data sesuai pada bagian dekomposisi sebagai berikut. Yang pertama ada data daftar pemilik KTM kartu mahasiswa, kemudian ada data PIN, 8 angka sesuai dengan NIM atau nomor induk mahasiswa, kemudian ada data kategori produk dalam vending machine, data harga dari masing-masing produk dalam vending machine. Jadi flowchart yang pertama merupakan flowchart untuk pembelian produk makanan. Program dimulai dengan menginput intro. Apabila intro yang dipilih bukan 1, maka program selesai. Apabila intro yang dipilih merupakan 1, maka PIN akan diminta untuk diinput dan dilakukan pengecekan. Apabila pengguna bukan merupakan mahasiswa FTTM, maka transaksi selesai. Apabila mahasiswa merupakan mahasiswa FTTM, maka program akan berlanjut dengan mengoutput identitas mahasiswa FTTM yang terdiri dari nama, NIM, dan saldo yang dimiliki. Itu pengguna akan diminta untuk menginput menu yang dipilih. Apabila menu yang dipilih merupakan 1, yaitu makanan, maka akan keluar list harga dan list makanannya. Jika makanan yang dipilih bukan merupakan makanan 1, maka program akan berlanjut ke makanan kedua dan seterusnya. Apabila makanan yang dipilih merupakan 1, maka akan dilakukan pengecekan saldo. Apabila saldo yang dimiliki kurang dari harga makanannya, maka transaksi selesai. Apabila saldo yang dimiliki lebih dari harga makanan, maka transaksi berhasil dan pengguna akan diminta untuk memilih back menu. Apabila back menu yang dipilih bukan merupakan 1, maka akan keluar output terima kasih sudah menggunakan vending machine dan transaksi selesai. Apabila back menu yang dipilih merupakan 1, maka program akan loop kembali ke input menu. Begitu juga dengan flowchart kedua, yaitu flowchart untuk pembelian produk minuman dan flowchart untuk pembelian produk alat tulis. Lalu di sini ada pseudocode yang dibagi menjadi 2, yaitu pseudocode untuk proses input KTM dan PIN, dan yang kedua pseudocode untuk proses pembelian barang dalam vending machine. Baiklah, saya 1642135 Ibnu Hafiz Satria kali ini akan mensimulasikan program kami mengenai vending machine FTTM ini. Ketika pertama kali di-run, program akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa untuk program ini, kami memberi batasan bahwa vending machine hanya bisa digunakan oleh mahasiswa yang memiliki KTM ITB yang berasal dari FTTM, yang teregistrasi untuk menggunakan vending machine, serta registrasi atau penambahan saldo tidak bisa dilakukan di vending machine, karena sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa vending machine ini bersifat non-tunai. Pertama-tama, kita diminta untuk masukkan kode apakah kita ingin menggunakan vending machine atau tidak. Lalu karena saya ingin menggunakan vending machine-nya, saya masukkan kode 1. Setelah itu, kita diminta untuk menempelkan KTM, yang pada simulasi ini tidak dilakukan secara nyata. Setelah itu, kita diminta untuk masukkan PIN yang telah kita punya. PIN di sini berfungsi sebagai sistem keamanan
karena sesuatu yang bersifat digital dan non-tunai harus memiliki sistem keamanan agar akun kita, dalam hal ini yaitu KTM yang memuat saldo, tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Di program ini, PIN kami samakan dengan nomor induk mahasiswa. Lalu, pada tampilan berikutnya, dipaparkan identitas mahasiswa pemilik KTM dan saldo yang dipunya. Terlihat bahwa saya telah memiliki saldo sebesar Rp50.000. Perlu diingat, pada program ini, yang baru terdaftar sebagai mahasiswa FTTM yang dapat menggunakan vending machine yaitu 4 orang anggota kelompok yang membuat program ini, yang nominal saldonya telah kami set berbeda-beda. Setelah itu, kita tiba di menu kategori barang yang ingin kita beli. Di sini saya ingin membeli makanan, sehingga saya masukkan kode 1. Lalu, muncullah daftar makanan yang tersedia di vending machine. Lalu saya masukkan kode 3 karena saya ingin membeli Tenggo. Lalu pada penerapannya, makanan saya akan keluar dari vending machine tersebut. Dan program menampilkan kalimat selamat menikmati Tenggo dan ditampilkan sisa saldo yang saya punya. Lalu vending machine akan menanyakan apakah kita ingin melanjutkan pembelian. Karena saya ingin membeli minuman juga, saya tekan 1 untuk melanjutkan. Setelah itu, program akan looping ke menu kategori yang ingin dibeli lagi. Saya pilih 2 karena ingin membeli minuman. Lalu muncullah daftar minuman. Saya masukkan kode 4 karena ingin membeli Sprite. Lalu vending machine akan kembali mengeluarkan minuman dan menampilkan sisa saldo yang saya punya, yaitu Rp34.700. Karena saya sudah membeli barang yang saya inginkan, saya akan tekan 2 untuk tidak melanjutkan penggunaan vending machine. Sehingga program akan menampilkan kalimat terima kasih sudah menggunakan vending machine. Pada percobaan lain, saya akan menggunakan akun lain dari salah satu anggota kelompok kami yaitu Kania dengan NIM 16421280. Saya tekan 1 untuk melanjutkan. Setelah itu, saya akan masukkan PIN, dalam hal ini nomor induk mahasiswa. Bisa dilihat bahwa program menampilkan saldo sebesar Rp10.000. Karena saya ingin membeli makanan, saya masukkan kode 1. Setelah itu, muncul daftar makanan dan saya pilih 5 untuk Astor. Terlihat bahwa sisa saldo saya sebesar Rp4.000. Saya tekan 1, lalu 3, untuk melanjutkan penggunaan vending machine dan pergi ke pembelian alat tulis. Di sini saya ingin membeli spidol seharga Rp8.500, maka saya akan tekan 5. Terlihat bahwa pembelian tidak berhasil karena sisa saldo yang saya punya tidak mencukupi untuk melakukan pembelian barang. Maka saya tekan 2 untuk tidak melanjutkan penggunaan vending machine. Pada percobaan berikutnya, saya akan mencontohkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi ketika menggunakan vending machine ini. Jika di awal kita masukkan kode 2 untuk membatalkan penggunaan vending machine, maka vending machine akan menampilkan tampilan awal. Selanjutnya, apabila saya menggunakan NIM mahasiswa FTTM yang belum terdaftar untuk menggunakan vending machine, akan muncul tampilan sebagai berikut. Maaf, Anda belum melakukan registrasi untuk vending machine. Dan program akan kembali ke tampilan awal. Selain itu, apabila saya menggunakan NIM yang bukan awalan 164, yang berarti bukan mahasiswa FTTM, akan muncul tampilan sebagai berikut. Maaf, Anda bukan mahasiswa FTTM. Berikut kesimpulan dari tugas besar kami. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.